Nah, kita lanjut ke poin yang 3. Perjanjian Laban dengan Yakub. Nah, ini kita eksegesi lagi sedikit. Ya, tadi kan kita sudah motivasi hidup ya. Kita sudah tahu bagaimana kita menjalani hidup kita sehari-hari. Ya, ini kita eksegesi lagi sedikit, kita bedah lagi sedikit pelan-pelan. Kita baca ayat 44 sampai 46. Ya, akhirnya Laban bilang, "Oke, sekarang kita ikat perjanjian. Ya, aku dan engkau." Nah, ini menarik di sini. Yakub mengambil sebuah batu, berarti satu batu, dan mendirikannya menjadi tugu. Itu yang Yakub lakukan. Nah, tapi sanak saudara Laban mengambil batu-batu. Ini batu ya, satu ya. Dan membuat timbunan. Jadi batu-batu ditumbuk menjadi suatu timbunan. Ada dua hal berbeda. Yakub membuat tugu, Laban membuat timbunan. Ya kan? Nah, maka di sini kita bisa lihat hal menarik. Yaitu apa? Kedua ayat tersebut mewakili dua tradisi, dua adat istiadat, dua kebiasaan, dua kebudayaan. Yang satu mengacu kepada prasasti peringatan, yaitu tugu. Yang satu mengacu kepada timbunan batu. Kita baca lagi supaya makin jelas. Kita baca lagi supaya makin jelas perbedaan dua tradisi ini. Dan tradisi apa sih? Kita baca lagi. Laban, nah ini. Laban menapai timbunan itu Yegar Sahaduta namanya. Tapi Yakub menamai Galet, beda nama. Ya, apa maksudnya? Ternyata Yegar Sahaduta ini bahasa Aram yang artinya tumpukan kesaksian atau gundukan kesaksian. Galet ini bahasa Ibrani yang artinya sama, gundukan kesaksian atau tumpukan kesaksian. Ini dalam dua tafsiran saya tampilkan ya. New American Bible Revised Edition Commentary sama Jerome Biblical Commentary. Dua tafsiran saya tampilkan. Bahwa Yegar Sahaduta adalah bahasa Aram dan Galet adalah bahasa Ibrani. Jadi ini dua kebudayaan, dua istilah, dua tradisi, dua bahasa yang berbeda. Gitu ya. Bahkan kalau kita baca versi Septuaginta, Vulgata itu kitab suci Alkitab dalam bahasa Latin, terjemahannya Santo Hieronymus, Santo Jerome itu ya. Ini DR ini dry Reims itu bahasa Inggrisnya, karena saya nggak ngerti bahasa Latin gitu ya. Saya tidak mengerti bahasa Latin, tapi dry Reims itu bahasa Inggris dari versi Vulgata bahasa Latin. Ada tambahan. Each of them according to the propriety of his language. Nah, ini diperjelas, maka di Vulgata ditambah bahwa hal ini berdasarkan bahasa mereka masing-masing, yaitu bahasa Aram dan bahasa Ibrani. Nah, maka di sini kita bisa belajar apa? Adanya perbedaan kebudayaan dan bahasa antara Yakub dan Laban. Artinya apa? Ada perbedaan kebudayaan dan bahasa antara Kanaan, tempat asal Yakub, dan antara Mesopotamia, tempat asal Laban. Maka waktu kita review lagi bagaimana Yakub menikahi Rahel dan Lea, gitu ya. Kan Yakub pengennya Rahel, tapi sama Laban dikasih Lea. Terus Laban bilang, ya tidak baik lah, tidak baik kalau dalam kebudayaan kita adiknya dulu yang menikah itu tidak baik. Nah, ini memperkuat hal itu. Jadi memang adanya perbedaan kebudayaan. Mungkin bagi kebudayaan Yakub di Kanaan itu menikahi adiknya duluan itu hal yang biasa. Tapi di Mesopotamia, di daerahnya Laban, menikahi adiknya duluan itu tidak baik. Dianggap melangkahi. Nah, begitu kira-kira. Jadi di sini kelihatan makin jelas bahwa adanya perbedaan kebudayaan dan bahasa antara Yakub dari Kanaan dan Laban dari Mesopotamia. Ini Israel belum ada ya.
Bangsa Israel belum ada di sini nih. Yakub aja namanya belum berubah jadi Israel ya, jadi belum ada. Tanah Israel belum ada. Masihnya Kanaan dan Mesopotamia. Lalu kita lanjut. Lalu kata Laban, timbunan batu ini pada hari ini menjadi kesaksian antara aku dan engkau. Itulah sebabnya timbunan ini namai Galet. Ini nama yang sama dia yang bilang Yakub. Dan juga Mispa, katanya begitu. Nah ini sedikit knowledge saja bahwa Mizpah ini kemungkinan diambil dari kata Hamizpah, yang artinya menara pengawas, di mana Tuhan akan mengawasi kita. Atau juga kemungkinan diambil dari kata kerja itu Yisep. Nah, artinya dia akan berjaga-jaga. Dan kata Yisep sini sering digandengkan dengan kata Adonai. YHWH ini baca benarnya itu Adonai sebenarnya. Ada orang Yahudi membaca YHWH ini bacanya Adonai. Jadi orang Yahudi tidak pernah membaca Yahweh. Itu tidak pernah. Yang baca Yahweh itu orang Samaria. Dan orang Kristen yang kemudian gitu, saya lupa di abad di tahun berapa, itu membaca Yahweh. Tapi orang Yahudi sendiri bacanya Adonai. Jadi kata Yisep ini itu sering digandeng dengan kata Adonai. Yisep Adonai artinya semoga Tuhan berjaga-jaga. Bisa juga menggemakan kata Maseba yang artinya pilar suci. Ya, itu jadi banyak kemungkinan kata Mizpah ini. Dan kata Mizpah ini sebuah kota di Gilead. Kita kok buka Hakim-Hakim 10 ayat 17, Hakim 11 ayat 11, Hosea 5 ayat 1. Ya. Oke, kita lanjut. Jika engkau mengabaikan, ini nanti saya udah bahas ya sedikit ya. Anak-anakku, engkau mengambil istri lain di samping anak-anakku, itu ingatlah walaupun tidak ada orang dekat kita, Allah juga menjadi saksi antara aku dan engkau. Ini menarik sini nih. Dalam Targum Jonathan, Allah juga menjadi saksi, ditulis begini. The word of the Lord, ya, sing is the witness. Jadi firman Allah yang melihat. Dia yang menjadi saksi atau sang firman. Logos to theo. Firman yang adalah Allah. Yang melihat, dia yang menjadi saksi. Berdasarkan Yohanes 1, firman Allah ini siapa? Nanti akan berinkarnasi menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus, sang firman, yang disebut anak Allah. Nah, ini tadi sudah saya bahas sedikit ya. Jadi konteksnya pun tidak boleh mengambil istri lain di samping anak-anaknya pun konteksnya adalah ahli waris. Ini berdasarkan teks Nusi. Konteksnya ahli waris. Nah, next. Jadi di sini apa? Laban mulai merelakan Yakub menjadi ahli warisnya. Itu. Maka Laban bilang, "You jangan ngambil istri lain di samping anak-anakku. Kalau you ngambil istri lain, udahlah. Sekalipun you punya terafim saya, sekalipun Anda punya terafimku, kamu punya terafimku, tapi kalau kamu menikahi istri lain selain anak-anakku, kamu nggak akan jadi ahli waris." Maka di sini nampak sekali bahwa Laban mulai merelakan Yakub menjadi ahli waris. Nah, jadi Yakub diminta untuk berjanji bahwa dia tidak akan mengambil istri lain di samping anak-anaknya Laban. Lalu Laban berjanji apa? Laban berjanji ini. Aku tidak akan melewati timbunan batu ini. Itu Laban berjanjinya. Dan kalau kita lihat, apa maksudnya ini? Ini digenapi nanti. Ya kan ini menyangkut garis batas. Ini antara bangsa Aram dan bangsa Israel. Nantinya begitu. Unsur-unsur Israel yang tinggal daerah Transyordan di era kemudian dan suku Aram tertentu yang tinggal di utara. Ini nantinya itu akan menjadi garis batas antara bangsa Aram dan bangsa Israel. Di sini bangsa Aram diwakili Laban, bangsa Israel diwakili oleh Yakub. Maka perjanjian itu adalah perjanjian khas antara dua pihak. Yakub terikat untuk memperlakukan istri-istrinya dengan baik,
8 terikatmu tidak melewati batas-batas Yakub dengan niat bermusuhan. Maka di sini makin nampak kerelaan penuh. Artinya apa? Kan Laban kalau nggak bisa melewati batas, berarti Laban nggak bisa ngejar lagi Yakub dong. Laban nggak bisa nagih lagi terafimnya. Laban nggak bisa ngambil lagi anak-anaknya. Maka di sini makin nampak kerelaan penuh dari Laban untuk menyerahkan ahli waris dan anak-anaknya kepada Yakub. Nah, itu tergambarkan dalam perjanjian ini. Wah, ini menarik sekali. Ya, perubahannya luar biasa. Nah, lalu di sini ya. Lalu Yakub ini menarik nih. Yakub tidak bilang, aku bersumpah demi Elohim Adonai. Demi Adonai Elohim maksud saya. Demi Tuhan Allah tidak. Tapi Yakub bersumpah demi yang disegani oleh Ishak. Ini menarik. Kenapa kok Yakub bilang yang disegani oleh si Ishak? Ishak itu bapaknya. Ini menggambarkan apa? Menggambarkan ini. Sebuah terjemahan dari kata yang Yakub digunakan untuk merujuk kepada Tuhan, menunjukkan kekuasaan dan keagungannya. Yakub memiliki hubungan pribadi dengan Allah yang ditunjukkan oleh cara berbicara yang akrab. Ini aku bersumpah demi Tuhan, demi Elohim yang ditakuti Bapakku. Ini bentuk hubungan akrab Yakub dengan Allah. Dan takut akan Tuhan, segan akan Tuhan disebut dalam perintah dan juga merupakan salah satu karunia Roh Kudus. Kita baca Yesaya 11 ayat 2. Ya kan, roh hikmat, pengertian, nasihat, pengenalan akan Allah, takut akan Allah, keperkasaan, kesalehan. Ada takut akan Allah itu masuk dalam salah satu karunia Roh Kudus. Maka di sini makin jelas. Yakub bersumpah, atau dengan kata lain Yakub menggantungkan secara penuh hidupnya kepada Allah yang dia kenal. Bukan Allah yang tidak dia kenal. Dan sampai sekarang Allahnya Yakub inilah yang selalu ingin memperkenalkan diri kepada kita. Makanya sang firman Allah berinkarnasi menjadi manusia, yaitu Yesus yang harus mati di atas kayu salib untuk menebus kita. Yesus capek-capek dari sorga turun ke bumi supaya apa? Supaya orang kenal dengan Allah, kenal dengan Bapa, kenal dengan Putra, kenal dengan Roh Kudus. Dan bahkan saat Yesus naik ke sorga sekalipun, Yesus tidak membiarkan para muridnya, tidak membiarkan kita sendirian. Dia utus Alon Parakleton, penolong yang lain, yaitu Roh Kudus. Supaya apa? Supaya kita tetap mengenal melalui Roh Kudus. Inilah Allah kita. Bukan Allah yang jauh. Bukan Allah yang abstrak, nggak jelas, enggak. Tapi Allah yang pengen dekat sama kita. Allah yang pengen kita kenal. Dan Allah pengen kita menggantungkan secara penuh hidup kita kepada Dia. Yang kita kenal. Walaupun tidak secara sempurna. Tapi rumusan Tritunggal Maha Kudus, 3 pribadi, Bapa, Putra, dan Roh Kudus dalam satu hakikat Allah yang esa, itu sudah menggambarkan Allah secara detil dan secara jelas. Ada 3 sifat, kalau bahasa Arabnya 3 sifat dalam satu zat Allah. Itu sudah menggambarkan secara detil siapa Allah itu, Allah yang kita kenal. Nah, lalu nih 54 mereka makan-makan, gitu ya. Dan ini mewakili kesatuan mereka dalam perjanjian. Maka dari hal ini kita bisa belajar apa? Kita bisa belajar ini.
Pertama, adanya perbedaan kebudayaan dan bahasa antara Yakub dan Laban, antara Kanaan dan Mesopotamia. Yang kedua adalah ini bentuk kerelaan penuh dari Laban untuk menyerahkan ahli waris kepada Yakub dan menyerahkan anak-anaknya, itu istri-istri Yakub, secara penuh kepada Yakub. Dan yang ketiga, kita bisa melihat bahwa di sini Yakub bersumpah kepada yang disegani Ishak. Artinya dia bersumpah atau menggantungkan secara penuh hidupnya kepada Allah yang kita kenal. Dan kita tahu sekarang Allah yang kita kenal siapa? Allah Tritunggal. 3 sifat Bapa, Putra, Roh Kudus dalam satu hakikat Allah yang esa. 3 pribadi maksud saya dalam bahasa Indonesia ya, atau 3 hypostasis dalam bahasa Yunani, atau 3 persona dalam bahasa Latin. Kalau bahasa Arabnya 3 sifat dalam satu zat Allah. Itu sama saja. Itu Allah yang kita kenal. Ya, kita lanjut lagi.